Sinilah letak ketidakfahaman terhadap sikap yang ditempuh oleh ahli sunnati wal jamaah, bahwa acara memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang mungkar yang memang harus kita ingkari itu. Nah, oleh kaum-kaum ini dari kalangan gus-gus, kiai-kiai atau yang semerek dengan mereka, mereka beranggapan bahwa ketika kita mengingkari adanya acara memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan berasumsi bahwa kita sedang menafikan kesenangan, kebahagiaan dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan cara berpikir atau dugaan yang sangat busuk sekali tentunya. Justru sebaliknya, kita wajib senang, kita wajib bahagia, happy dengan kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ada sebuah ungkapan, hari dilahirkannya Rasulullah adalah nikmat yang agung. Tapi sebaik-baik nikmat adalah dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa risalah kerasulan yang dengan asbab beliau dakwah tauhid sampai kepada kita. Artinya bahwa ketika kita mengingkari adanya acara memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan berarti kita menafikan kesenangan, kebahagiaan dengan dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kalau kita ingin melihat di dalam kitab-kitab ulama ahli sunnati wal jamaah atau risalah-risalah yang ditulis oleh ulama ahli sunnati wal jamaah, kita akan mendapatkan dengan nas-nas yang sahih bahwa acara memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW ini memang sesuatu yang mungkar, yang harus kita ingkari itu. Nah, disebutkan di dalam kitab Rasailu fi Hukmil Ihtifali bil Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ar-Risalatu As-Saniyah, di risalah yang kedua dengan judul Fi Inkaril Ihtifali bil Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam li samahati Mufti Ad-Diyar As-Saudiyah Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Setelah beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Fa inna mimma ahdasa ba'dal qurunil masyhur laha bil khairi bid'atul ihtifali bil maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam." Beliau berkata, sesungguhnya di antara perkara baru yang dilakukan setelah berabad-abad lamanya adalah bid'ahnya acara memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi para pelaku bid'ah, mereka akan selalu berargumentasi dengan apa? Laha bil khair. Mereka menganggap bahwa itu adalah sebuah kebaikan. Saya benar-benar teringat sekali dengan ungkapan Ibnu Umar. Beliau berkata, "Kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanah." Semua bid'ah itu sesat, sekalipun para pelaku bid'ah ini menganggap itu baik. Dan kita akan selalu mendapatkan argumentasi-argumentasi basi itu yang keluar dari mulut-mulut para pelaku bid'ah. Mereka akan selalu berargumentasi bahwa kan ini baik, ya akhi. Kan ini baik dari mana? Anda kalau melihat agama ini harus menggunakan kacamata dalil, bukan kacamata yang menurut saya bagus. Kalau menurut Anda bagus, kemudian beragama pun demikian caranya, pakai perasaan, hancur agama ini. Agama pakai dalil, bukan pakai perasaan, apalagi pakai kacamata yang menurut kita baik. Demikian yang diucapkan oleh Ibnu Umar, kullu bid'atin dolalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Kemudian di Ar-Risalah As-Salisah, risalah yang ketiga, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas beliau berkata, pertanyaan yang sering diulang-ulang tentang hukum memperingati acara kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata itu adalah perkara bid'ah. Dan memang itu tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lantas bagaimana dengan maroji atau referensi yang disampaikan oleh Gus Baha ini? Nah teman-teman, kita perlu ketahui bersama bahwa referensi atau maroji yang disampaikan oleh Gus Baha ini adalah maroji atau referensi yang ditulis oleh seorang ulama sufi yang bernama Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau lahir tahun 1944, wafat tahun 2004 di usia 60 tahun. Sayyid Muhammad bin Alawi ini sebenarnya beliau tidak punya satu karya tulis saja. Ada beberapa karya tulis beliau. Ya tentu misalnya dalam bab-bab kecintaan beliau yang beliau perlihatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam justru dikomentari, ya dikritisin dan kemudian diislah oleh para ulama. Di antara buku yang beliau tulis, ya dua di antaranya ada kitab Ad-Dakhairul Muhammadiyah. Ya di situ dikomentari oleh para ulama. Mereka mengatakan bahwa tadullu ala jahlihi bitauhid, jahlihi bisunnah, walidzalika radda alaihi ahlul ilmi.
Jadi di antara kitab yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini, yaitu Ad-Dhahairul Muhammadiyah, para ulama mengatakan bahwa di dalam buku tersebut, di dalam kitab tersebut, dia menunjukkan akan kejahilan beliau terhadap tauhid dan kejahilan beliau terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian banyak para ahli ilmu yang telah membantah kekeliruan-kekeliruan itu. Kemudian di antara karya tulis beliau adalah Maroji yang disampaikan oleh Gus Baha ini. Nah, berkenaan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Said Muhammad bin Alawi, ini pun sama dikomentari atau dikritis oleh para ulama. Nah, disebutkan di kitab yang sama, yaitu Rosail fi Hukmil Ihtifali bil Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di Risalah Ar-Rabi'ah dengan judul Ar-Raddul Qawiyyu 'ala Rifai wal Majhul wa Bani Alawi wa Bayani Akhta'ihim fil Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan judul bantahan kuat terhadap Ar-Rifai dan juga Ibnu Alawi, serta bahasan tentang kekeliruan keduanya. Nah, di situ disebutkan bahwa Ar-Rifai dan Ibnu Alawi ini ternyata mereka punya satu pemahaman bahwa acara memperingati hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka beranggapan bid'atun hasanatun. Mereka beranggapan itu adalah sesuatu bidah yang baik. Maka dijawab oleh Syekh Hamud bin Tuwaijiri. Beliau berkata bahwa sunnah itu adalah apa yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa yang disunahkan juga oleh salah satu dari 4 khulafa ar-rasyidin, yang dimana mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Di sini kan jelas memberikan keterangan dan pemaparan kepada kita bahwa orang-orang semacam ini mereka akan mentok pada argumentasi pendalilan kepada ulama-ulama sufi. Satu di antaranya tadi mereka berporos kepada maroji atau referensi yang ditulis oleh Said Muhammad bin Alawi, dan beliau sendiri, tulisan-tulisan beliau, karya-karya beliau itu dikomentari. Ya, satu di antaranya tentang masalah Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau tentang acara memperingati hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini kita tentunya dituntut dalam menyampaikan ilmu intisyar, menyampaikan ilmu kepada umat ini penuh dengan kejujuran. Dalam menyampaikan ilmu ini harus dibangun dan pondasi akidah, pondasi agama yang kuat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Qala sami'tu Syafi'iyya yaqul inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabri fi kulli yaumin za'iran. Fa idza uridat li hajatun shallaitu rak'atain, halaman 100, waji'tu wa sa'altu wa ta'ala al hajat indahu fama tab'udu anni hatta tuqda. Kanal Imam Syafi'i ayyama huwa bi Baghdad yatawassalu bil Imam Abi Hanifah yaji'u ila dorihi fayusallimu alaihi wa yatawassalu ila Allah bihi fi qada'i hajati. Terus wa yatawassalu Imam Ahmad bi Imamin Syafi'i. Jadi di antara yang diceritakan Mbah Ali Maksum itu betapa Imam Syafi'i yang terkenal sering mengkritik Abu Hanifah dalam tatanan fikih karena beliau tidak percaya ada istihsan. Abu Hanifah berpendapat adanya istihsan, dan kita tahu lah ikhtilafu Syafi'i wa Abu Hanifah itu besar sekali. Tapi beliau itu tahu Abu Hanifah itu orang yang sangat soleh. Abu Hanifah itu kalau ketemu sama orang yang utang beliau itu yang lari bukan yang utang Abu Hanifah, karena takut orangnya itu izin. Jadi kalau ketemu yang utang di jalan itu yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kenapa engkau sembunyi? Ada yang utang saya lewat, nanti orangnya malu. Jadi setingkat Robi'ah Adawiyah itu beliau di rumah ada maling itu sembunyi. Ditanya kenapa engkau sembunyi? Malu, gak ada yang dimaling. Malu sama malingnya karena serumah itu gak ada barang yang layak dicolong itu. Itu Robi'ah sabda sembunyi. Itu yang bisa niru itu Abu Hanifah. Jadi wali-wali besar ini ternyata saling menghormati dan saling tawassul. Nah, saya berharap tawassul ini bukan sekedar perilaku sosial, tapi memang ada sanatnya. Sehingga terus diceritakan Bali di sini dulu istaqa Umar bil Abbas. Kata siapa tawassul harus dengan Rasulullah SAW? Dulu istaqa Umar bil Abbas. Sayyidina Umar itu tawassul istisqa dengan Sayyid Abbas, padahal kita tahu Said Abbas ini tidak nabi. Terus beliau cerita sampai Imam Syafi'i tawassul sama Abi Hanifah, sehingga gak ada perdebatan. Itu kan Umar, kalau Umar kan ada jaminan boleh diikuti karena beliau sahabat. Bali cerita tentang Imam Syafi'i yang tawassul dengan Abu Hanifah, seargumentatif itu. Maka saran saya kepada alumni Kerapyak, santri-santri Kerapyak, karena saya hanya berani ngomong sama santri Kerapyak,
sama mas saya ada berani kalah sepuh. Itu tradisi keilmuan itu harus dijaga dengan hujjah dan dengan tadwin, dengan pembuka. Ghufranullah itu bisa didapat hanya dengan mujarrodut tauhid, yaitu hanya dengan melafadzkan kalimah thayyibah. Dan sahnya istighfar juga berdasar kalimah thayyibah itu. Misalnya gini, orang kafir sebelum Islam melafadzkan astaghfirullah, 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 kira-kira diterima enggak? Enggak kan? Karena syaratnya istighfar ba'dat tauhid. Nah, makanya dalam adab Sadili istighfar itu setelah la ilaha illallah. Nah, cara pandang ya seperti itu. Jadi fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Jadi dengan kebenaran tauhid saja ini sudah cukup kita insya Allah layak diampuni. Karena innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi orang yang tauhidnya benar itu bisa diampuni Allah asal tauhidnya benar. Itu Allah ngendikan liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dawe Imam Suyuti walam yakun liman yastaghfir. Jadi orang yang bertauhid secara benar meskipun gak sempat istighfar itu tetap potensi diampuni. Karena bawaan tauhid itu sudah menjadi layak diampuni. Kayak orang kafir sekali ngelafatkan kalimat tauhid mbok gak istighfar langsung diampuni. Nah, karena melihat seperti itu terus orang berlomba-lomba memperbanyak jumlah ngelafat la ilaha illallah. Jadi kita yang alim, kita semua, saya tidak bilang saya, kita termasuk yang di pinggir-pinggir saya ngaku alim yang masalah lah sobat. Kita semua yang alim-alim itu tahu bahwa la ilaha illallah itu super. Sudah bawaannya tauhid, juga punya kelayakan diampuni. Nah, kemudian nasib kita agak sial. Malah kalimah ini dituduh bid'ah, dituduh khurafat. Mergo Nabi nggak pernah tahlilan, Nabi nggak pernah. Nabi nggak pernah tahlilan kalau diartikan Nabi ra tau maca la ilaha illallah, aneh gak kalimah ini. Jadi ini sudahlah keanehan-keanehan ini kita terima karena ciri utama wali, ciri utama ulama itu wa'udhu fisabilillah, harus pernah disakiti. Jadi kalau Unisma sakit kalau dituduh bid'ah itu berarti belum calon ulama. Calon ulama itu wa'udhu fisabilillah, harus disakiti. Jadi kalau kamu disalahpahami itu ya harus santai. Termasuk provokatif tadi. Iya, termasuk provokatif tadi. Termasuk diatur tadi. Jadi kalau cara berpikir kan, karena mereka itu memang kalau kita turutin itu memenya itu terlalu, kadang menghujat kita itu enak ya jadi GNU, ada orang mati datang, kiainya dapat makan, dapat rokok, terus pulang. Jadi apa? Terus kita kayak tersangka terus. Kita kan kayak tersangka terus, tertuduh terus itu. Terus yang orang NU ya memenya juga nggak kalah ekstrimnya. Boleh ya ajaran orang nggak boleh ngasih kiai gitu. Berarti boleh dong ajaran kikir. Jadi memang kadang apa ya, cangkem elek lah bahasa kasarnya itu. Itu memang kadang lebih mengenakan kalau kita datang ke acara mayat kan dapat makan, dapat minum. Kalau yang sohibul bed rokok ya dapat rokok. Kalau kiainya dapat wajib, kadang 20.000, kadang 50.000. Terus memenya itu kok setega itu ya, ada orang meninggal kok malah kita makan-makan. Seakan-akan kan kultur ini biadab kan gitu. Tapi yang orang NU kebalikan bales. Oh ternyata nggak boleh ya mayat disodakoi, ternyata nggak boleh ya orang dermawan. Berarti Islam membolehkan medit ya gitu. Model ini kan. Tangan-tangan itu luwih mandi timbang takbir ya kan. Karena ini kan memicu emosi kan. Memicu apa? Emosi. Nah tapi saya kalau disuruh bela mana itu tidak ada yang saya bela. Ya seorang sudah lah, kalau mau nganggur saja sudah itu. Ya tapi itu memang apa ya, itu khazanah Islam, ada yang kritik ada yang enggak. Ya itu memang khazanah, ya biasa aja kalau saya biasa aja. Orang Wahabi kalau dalil ya pakai hadis sahih Bukhari lah, pengapesannya orang NU itu hadis sahih. Jadi ya kasihan Imam Bukhari, sebenarnya Imam Bukhari itu tidak milik mereka. Tapi gara-gara kita tidak baca Bukhari, mereka yang baca, seakan-akan mereka yang tahu hadis sahih, kita yang tidak tahu. Ini penting saya utarakan sehingga saya masih punya rencana nanti baca Bukhari. Karena ya supaya mereka tahu kalau Bukhari itu milik kita, tidak milik mereka atau milik semua orang Islam. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Kita umatnya Rasulullah diadili oleh dawahnya Rasulullah sendiri.
Saya sering ketemu mereka yang takfiri bilang ini kafir Pak, hadisnya ini. Saya bilang gini, laukana Rasulullahi hayyan lama rodiya ayyufarraqa huwa wa ummati. Andaikan Nabi itu hidup, pasti tidak ridho beliau kamu pisahkan dengan umatnya. Kamu mengkafir-kafirkan orang lain berdasar hadisnya Kanjeng Nabi. Itu artinya kan apa? Nabi kamu pisahkan dengan umatnya berdalil dawuhnya Nabi sendiri. Kebayang nggak kamu memisahkan Badawi dari santrinya berdasar dawuh Badawi sendiri? Semua nabi, semua kiai, semua wali itu asadun nasi syafaqatan li ummatihim. Orang yang sangat sayang kepada umatnya. Tapi sekarang ada tren orang dianggap kafir, artinya dianggap kafir itu dipisahkan dari nabi justru oleh dawuh Nabi sendiri. Kebayang nggak Nabi kerso dipisahkan dari umatnya, padahal Nabi fi akhiri hayati ngendikan ummati. Bahkan yang maksiat saja kata Nabi masih ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Nanti jatah syafaat saya tak kasihkan umat-umatku yang amalnya tidak karu-karuan, kira-kira gitu terjemahnya. Jadi betapa cintanya Nabi kepada umatnya sampai yang ahlul ma'asi saja kata Nabi nanti mau saya syafaati karena Nabi gak mau terpisah dari umatnya. Sekarang banyak hadis sahih yang justru dipakai sebagai alat pemisah bainahu wa baina ummati, antara Nabi dan umat. Maka santri Al-Wahdah ini harus kuat. Semua kita harus kuat. Semua kita harus kuat. Caranya gimana? Yang ngaji tadi, ngaji pakai guru. Sekarang alhamdulillah kan banyak gus-gus besar yang misalnya jenengan gak menangi Said Muhammad, ada Gus Naji, ada Gus Ro'ub, ada Gus Kamil, ada Ali Akhwas, gak menangi Habib Zain. Gus Zaki dulu lama ngaji Habib Zain, gak menangi Said Romdon Al-Buti, banyak santrinya di Indonesia itu luar biasa. Gak ada ulama top internasional yang sanatnya gak ada di Indonesia. Misalnya gak sempat ngaji Habib Umar, banyak orang yang ngaji Habib Umar. Keluarga besar Solo, keluarga besar pondok-pondok banyak ngaji Habib Umar. Jadi Indonesia itu gampang sekali ngakses sanat-sanat kelas dunia. Apalagi Musnidul Alam itu juga orang Indonesia, Syekh Muhammad bin Isa Al-Fadani. Jadi kalau orang Indonesia tidak pinter tuh kebangetan lah kira-kira seperti itu. Karena gampang sekali ngakses sanat-sanat itu. Tapi sanat ini pula yang mulai hilang dari pondok-pondok pesantren, jarang yang mau menekuni. Makanya saya ingin sekali bahwa sanat-sanat ini terus kita jaga. Karena setelah sanat ini terjaga, itu gampang sekali melogika kebenaran. Kayak saya berkali-kali bilang, masa orang kafir 70 tahun menjadi iman gara-gara la ilaha illallah, tapi kemudian kalimat yang sama menjadi kalimat kekafiran kalau kamu bacanya di kuburan. Jadi kalau orang NO tahlil itu kafir jaluk kuburan, itu kata Said Muhammad dulu kalau guyon masyhur itu, mbok takok isik dia ini jaluk kuburan apa malah ndongakno kuburan, padahal doanya kan malah Allahumma ighfir lahu wa'afi wa'fu anhu. Justru kuburan ini yang didoain, tapi mereka lihat dari jauh karena begini dikira kita minta kuburan, padahal hakikatnya kita mendoakan yang ada di kuburan. Ini secara teori penelitian sudah gagal. Wong neliti saja tidak mau, observasi saja nggak mau. Coba kalau mereka neliti, ternyata mendoakan yang ada di kuburan, bukan minta kuburan. Semua orang NU misalnya kalau ziarah doanya gimana? Allahumma ighfir li sayhina, Allahumma ighfir li ummina, Allahumma ighfir li abina. Itu minta kuburan apa mendoakan mayit yang ada di kuburan? Mendoakan. Tapi mereka menuduh kafir, katanya kita minta sama kuburan karena melihatnya dari jauh. Karena begini dilihat dari jauh, oh minta kuburan kan gitu. Ini secara penelitian kan sudah kacau. Dan makanya saya minta sekali tradisikan tahqiq dan sanad-sanad yang mudah kita dapat, semoga diakses, dimuasalah secara baik, disambung secara baik. Tawasul Nabi jari syirik, tawasul kuburan jari syirik, padahal hanya tawasul memposisikan orang soleh ini sebagai pintu komunikasi dengan Allah, karena orang ini merasa nggak layak komunikasi langsung dengan Allah sehingga bertawasul, berwasilah sama orang soleh. Paham ya? Dihukumi kafir. Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berobat ditanya sudah sembuh sudah, dan mereka menjawab syafani tobib kata wa syafani dawa kata. Kalau ditanya kenapa kamu sembuh, alhamdulillah dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya, obat kemarin cocok dan kenapa mereka tidak menghukumi kafir?
Angger wong soleh disebut kafir, nak obat gak kafir itu. Anak kowe kepengen ahli tauhid tenan, kenapa keriting? Kersane Allah. Kenapa gundul? Kersane Allah. Kenapa ora duwe duit? Kersane